Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikam Adi Wiguna dengan NPM 24411047. Sekarang saya akan mempresentasikan materi yaitu Introduction Human Resource atau manajemen sumber daya manusia. Lantas, apa itu manajemen sumber daya manusia? Manajemen sumber daya manusia adalah cara organisasi mengelola dan mengembangkan karyawan mereka. Ini mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan karyawan, mulai dari merekrut hingga mengembangkan karir mereka. Mengapa SDM itu penting? SDM penting karena karyawan adalah aset berharga bagi organisasi. SDM yang efektif membantu organisasi mencapai tujuan strategis mereka dengan memastikan bahwa mereka memiliki karyawan yang tepat dan keterampilan yang tepat. Evolusi manajemen sumber daya manusia. Pada awal abad ke-20, manajemen sumber daya manusia fokus pada efisiensi dan standarisasi dalam manajemen personalia. Tugas-tugas administratif seperti penggajian dan pencatatan menjadi perhatian utama. Pada abad ke-21, SDM memanfaatkan teknologi dan data untuk membuat keputusan yang lebih baik. Analisa SDM dan sistem informasi SDM menjadi penting dalam mengelola sumber daya manusia secara efektif. Akhir abad ke-20, SDM menjadi lebih strategis dengan fokus pada pengembangan karyawan dan kontribusi terhadap tujuan bisnis organisasi. Pelatihan dan perencanaan karir mulai mendapatkan perhatian lebih. Pertengahan abad ke-20, munculnya serikat pekerja dan undang-undang ketenagakerjaan. Hal ini memengaruhi praktik manajemen personalia dan memberikan perlindungan lebih besar bagi karyawan. Fungsi utama Human Resource Management atau manajemen sumber daya manusia adalah fungsi utama yaitu rekrutmen dan seleksi, mencari dan memilih karyawan yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi. Ini melibatkan pemasangan iklan lowongan kerja, penyaringan lamaran, dan melakukan wawancara. Selanjutnya ada pelatihan dan pengembangan. Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan melalui program pelatihan dan pengembangan. Ini membantu karyawan untuk melakukan pekerjaan mereka dengan lebih baik dan mempersiapkan mereka untuk peran yang lebih tinggi. Yang ketiga ada manajemen kinerja, menilai kinerja karyawan dan memberikan umpan balik untuk membantu mereka meningkatkan kinerja mereka. Ini melibatkan penetapan tujuan sistem manajemen kinerja. Apa itu sistem manajemen kinerja? Sistem manajemen kinerja adalah proses untuk menetapkan tujuan, memantau kinerja, dan memberikan umpan balik kepada karyawan, meningkatkan kinerja mereka dan mencapai tujuan organisasi. Mekanisme umpan balik yaitu umpan balik yang teratur dan konstruktif membantu karyawan untuk memahami kekuatan dan kelemahan mereka dengan meningkatkan kinerja mereka. Hubungan dan keterlibatan karyawan. Pentingnya hubungan karyawan yang positif. Hubungan karyawan yang positif menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif. Ini membantu untuk mengurangi konflik dan meningkatkan kepuasan kerja. Budaya tempat kerja. Budaya tempat kerja adalah nilai-nilai, keyakinan, dan perilaku yang digunakan oleh karyawan. Budaya tempat kerja yang positif mendorong kolaborasi, inovasi, dan kinerja yang tinggi. Manajemen kinerja. Menilai kinerja karyawan dan memberikan umpan balik untuk membantu mereka meningkatkan kinerja mereka. Ini melibatkan penetapan tujuan,
pemantauan kinerja, dan memberikan evaluasi kerja. Peran teknologi dalam manajemen sumber daya manusia. Bagaimana teknologi mengubah SDM? Teknologi telah mengubah cara profesional SDM melakukan pekerjaan mereka. Sistem informasi SDM, HRIS, dan perangkat lunak rekrutmen membantu untuk mengotomatiskan tugas-tugas administratif, meningkatkan efisiensi, dan membuat keputusan yang lebih baik. Sistem informasi SDM HRIS. HRIS adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola data, karyawan, penggajian, manfaat, dan informasi SDM lainnya. Perangkat lunak rekrutmen. Perangkat lunak rekrutmen membantu untuk mengotomatiskan proses rekrutmen, mulai dari pemasangan iklan lowongan, hingga penyaringan lamaran. Tantangan dalam manajemen sumber daya manusia. Tantangan umum, yaitu profesional SDM menghadapi berbagai tantangan, termasuk manajemen bakat, perencanaan tenaga kerja, dan resolusi konflik. Manajemen bakat. Menarik, mengembangkan, dan mempertahankan talenta terbaik adalah tantangan utama bagi banyak organisasi. Perencanaan tenaga kerja. Memastikan bahwa organisasi memiliki karyawan yang tanggap, tepat dengan keterampilan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan bisnis mereka adalah tantangan yang berkelanjutan. Yang ketiga ada resolusi konflik. Menangani konflik antara karyawan dan manajemen adalah bagian penting dari pekerjaan. Kesimpulan dan takeaways utama. Poin-poin kritis. SDM adalah fungsi strategis yang membantu organisasi mencapai tujuan bisnis mereka. SDM melibatkan berbagai fungsi, termasuk rekrutmen, pelatihan, manajemen kinerja, dan hubungan karyawan. Profesional SDM harus memahami undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan. Teknologi memainkan peran penting dalam SDM. Profesional SDM menghadapi berbagai tantangan, termasuk manajemen bakat, perencanaan tenaga kerja, dan resolusi konflik. Relevansi berkelanjutan. Untuk kesuksesan bisnis, dengan mengelola karyawan produk mereka dengan baik, organisasi dapat meningkatkan produktivitas, meningkatkan kepuasan kinerja, dan mencapai tujuan strategis mereka. Oke, itu dia sedikit penjelasan saya tentang pengenalan manajemen sumber daya manusia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.